nation to grapple with world problems. Its determination to cut the Gordian knots. Indonesia adalah negara dengan potensi sumber daya yang luar biasa. Tak hanya kekayaan alam yang berlimpah, Indonesia juga memiliki kekayaan kuantitas sumber daya manusia yang besar. Saat ini, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk angkatan kerja terbanyak keempat di dunia. Jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini mencapai angka 127 juta penduduk dan akan terus bertambah hingga tahun 2030. Sejak masa pendudukan Belanda hingga saat ini, berbagai upaya dilakukan untuk membangun dan menciptakan sumber daya manusia yang terampil dan kompeten melalui berbagai bentuk pendidikan keahlian. Pada zaman Belanda, telah berdiri beberapa sekolah yang menjadi cikal bakal lahirnya vokasi di Indonesia, yaitu sekolah kewanitaan, sekolah teknik, sekolah pertanian, dan sekolah perdagangan. Kelompok sekolah kewanitaan yang ada di masa itu adalah sekolah Kartini yang setingkat sekolah rakyat dan sekolah keputrian yang setingkat SLTP. Beberapa sekolah keputrian di antaranya. Ada pula kelompok sekolah teknik yaitu kelompok sekolah pertanian dan kelompok sekolah perdagangan. Ketika Jepang masuk ke Indonesia, setelah sempat ditutup akibat perang, tidak banyak sekolah yang dibuka kembali. Sempat pula dibuka sekolah pertukangan selain sekolah teknik menengah. Dan pada zaman Jepang, seluruh sekolah peninggalan Belanda mengalami perubahan, baik kelompok sekolah bercorak kewanitaan, kelompok sekolah teknik, dan kelompok sekolah pertanian. Memasuki masa kemerdekaan Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Republik Indonesia, menemukan kurangnya tenaga ahli di bidang hukum, kedokteran, dan rekayasa yaitu tenaga insinyur. Mr. Syafruddin Prawira Negara ditugaskan untuk menyediakan tenaga pegawai sipil terlatih untuk pemerintah. Namun tak banyak yang bisa dilakukan sebelum pemerintahan dipaksa pindah ke Yogyakarta. Hingga akhirnya didirikan universitas baru di Istana Sultan Yogyakarta yang diberi nama Universitas Gadjah Mada. Meskipun pendidikan teknik dan kejuruan sudah ada di Indonesia sebelum proklamasi kemerdekaan, saat itu belum diperkirakan pengetahuan dan tingkat keterampilan yang akan menunjang pembangunan nasional ke depan. Sebelum memasuki Pelita 1 pada tahun 1969, telah berdiri Sekolah Teknik Menengah atau STM dan Sekolah Teknik atau ST untuk memberikan pelatihan teknik. Namun, tujuan pendidikannya belum ditetapkan secara jelas sehingga tidak sesuai dengan kesempatan kerja bagi para lulusannya. Begitu pula pendidikan kejuruan lainnya. Terdapat Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, Sekolah Kesejahteraan Keluarga Atas, dan Sekolah Kesejahteraan Keluarga Pertama. Dengan masalah sama yaitu lulusannya tidak mampu mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya. Sejak itulah, tujuan dan prioritas pendidikan menengah kejuruan melalui rencana pengembangan pendidikan teknik dan kejuruan mulai disusun. Upaya pengembangan sekolah kejuruan melalui berbagai masa yang penting dalam sejarah lahirnya pendidikan kejuruan hingga saat ini. Seluruh pelaku pembinaan SMK telah memberikan kontribusi yang besar sesuai dengan tantangan yang ada di setiap era sebagai sebuah fondasi guna menjadikan SMK sebagai faktor penting dalam percepatan pembangunan bangsa. Berbagai intervensi yang dilakukan pemerintah melalui Direktorat Pembinaan SMK bersama dengan pemangku kepentingan lainnya telah menghasilkan sejumlah capaian sebagai dampak langsung, yaitu pada tahun 2014 mampu menumbuhkan populasi SMK mencapai lebih dari 3.000 SMK baru yang secara langsung meningkatkan jumlah siswa sekolah menengah dan khususnya siswa SMK sebesar lebih dari 1 juta siswa. Berbagai upaya intervensi tersebut juga didukung oleh program peningkatan citra SMK dengan slogannya yang populer, SMK Bisa, mampu menggeser dominasi perbandingan jumlah siswa SMA terhadap siswa SMK dari 60% SMA dan 40% SMK menjadi 51% SMK dan 49% SMA. Pertumbuhan tersebut terus terjadi dan hingga saat ini jumlah SMK di Indonesia sudah mencapai 13.926 sekolah dengan jumlah siswa mencapai 4,9 juta siswa.
Partisipasi masyarakat dalam pengembangan SMK sangatlah tinggi. Dari total populasi SMK yang ada saat ini, 75% adalah SMK yang didirikan oleh masyarakat dan hanya 25% yang didirikan oleh pemerintah. Seluruh SMK tersebut telah memberikan andil dalam memberikan layanan pendidikan kejuruan di seluruh Indonesia. Tak hanya melaksanakan tugas dan fungsi pendidikan kejuruan, SMK saat ini memiliki tantangan yang berat dalam menyiapkan lulusannya agar dapat memiliki daya saing di pasar global. Tingginya tingkat kebutuhan tenaga kerja terampil dan besarnya potensi jumlah angkatan kerja Indonesia tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya yang dibutuhkan. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah melalui Impres nomor 9 tahun 2016 menginstruksikan pelaksanaan revitalisasi SMK untuk menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK sesuai dengan kompetensi kebutuhan pengguna lulusan atau link and match. Link and match dalam revitalisasi SMK diharapkan dapat menciptakan generasi penduduk usia produktif siap kerja yang memiliki kompetensi keterampilan atau keahlian siap pakai yang dibutuhkan perusahaan dan dunia industri. Perwujudan revitalisasi dituangkan dalam 10 langkah revitalisasi SMK. Kurikulum berbasis industri, teaching factory, penggunaan media video tutorial dan portofolio berbasis video e-report skill, revitalisasi sumber daya manusia, link and match dengan industri, mengembangkan kearifan lokal, dan peran SMK sebagai penggerak ekonomi lokal. Uji sertifikasi profesi, membangun SAS berbasis SIM, pemenuhan sarana dan prasarana. Revitalisasi akan dimulai dari peningkatan SDM berbasis industri. Sistem administrasi sekolah yang berbasis sistem informasi manajemen menciptakan keterbukaan informasi dan saling keterkaitan antara lini kurikulum, lini kesiswaan, lini humas, lini administrasi, dan dunia industri. Pembentukan kelas-kelas industri dan guru magang dalam rangka mencapai link and match. Keterampilan yang dimiliki dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal melalui kerjasama dengan perguruan tinggi atau lembaga riset untuk menciptakan teknoterapan. Teknoterapan akan menghasilkan nilai tambah yang akan menumbuhkan technopreneurship yang akan menjadi solusi masalah pengangguran bagi lulusan SMK, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan. Dengan pelaksanaan revitalisasi SMK, diharapkan sekolah menengah kejuruan dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia yang terampil dan siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif. Sekolah menengah kejuruan adalah pondasi bagi kemandirian industri nasional dan menjadi harapan bagi jutaan anak muda Indonesia yang saat ini menjadi siswa di dalamnya. Tak hanya belajar keterampilan dalam berbagai bidang kejuruan yang mereka minati, siswa SMK juga terus menunjukkan prestasinya melalui karya-karya dan keikutsertaannya pada lomba-lomba di tingkat nasional maupun di tingkat internasional yang mengharumkan bangsa Indonesia. Sebagai bukti, SMK bisa, SMK hebat.